hak angket ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas, Pak. Sebenarnya IT itu bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam, Pak. Dia bisa menerobos masuk semungkin ya orang yang pernah komando ya, tentara komando kan biasa kan diam-diam itu. Di tempat kita itu sudah lacak itu semua. Sampai kita ya, tapi mungkin tidak di forum ini ya. Kita sudah lacak, Pak. Siapa developernya, berapa harganya, kita sudah bisa lacak saat itu. Jawaban saya gini loh, Pak. Ya. 3,5 miliar itu kita beli bisa apa, Pak? Apa yang kita bisa beli di situ, Pak? Pertanyaan saya gitu. Martabak bisa banyak. Yang martabak sekelas martabak lah kita bisa beli. Jadi apa yang bisa kita simpulkan bahwa dengan hak angket ini bergulir itu sebenarnya bisa membuka semua kotak Pandoranya begitu ya, kotak Pandora kecurangan pemilu 2024 ya. Oke. Bisa, Pak. Jadi mungkin saya tambah. Hak angket ini kan memberi legalitas sebenarnya. Kan kita kan perlu legalitas, Pak. Sebenarnya IT itu bisa dia masuk ke rumah orang secara diam-diam, Pak. Bisa ya. Bisa. Dia bisa menerobos masuk semungkin ya orang yang pernah komando ya, tentara komando kan biasa kan diam-diam itu. Kan nggak kalau masuk komando ketahuan kan nggak, itu bukan komando namanya, itu kan gitu ya, Pak ya. Tidak mungkin. Jadi dia bisa masuk secara individualis, kita bisa melakukan. Hacker itu ya istilahnya. Bukan cracker, Pak. Cracker. Kalau cracker udah merusak dia. Kalau hacker hanya menghack saja. Cracker gitu loh. Kita masuk. Kita bisa masuk. Cuma kan legalitasnya nggak ada. Kita kan pingin legalitas di sini. Kalau legalitas kita lebih leluasa. Kita betul-betul melihatnya secara terbuka. Gitu lah kira-kira. Oke. Terima kasih. Masih bicara IT. Jadi kalau kita bandingkan misalnya di 2004, hari pertama saja, ini yang dua pasang ya. Hari pertama itu data yang sudah masuk di KPU 265 ribuan TPS. Hari kedua sudah 458 ribuan TPS dari 565 ribuan TPS di 2004. 20 tahun yang lalu. Dan tidak ada orang asing masuk di dalamnya. Semuanya adalah anak-anak bangsa. Ya paling kalau konsultasi itu kepada Pak Jenderal Pak Gatot aja itu nongkrongnya. Tapi saya juga nggak berani ketemu dengan beliau. Karena beliau waktu itu masih tentara aktif kayak gitu kan. Bukan yang di DKI ya. Nah, apa akibatnya? Ini adalah transparansi dan akuntabilitas. Tapi yang dilakukan oleh KPU sekarang ini sebenarnya kecerobohan. Kalau sampai servernya di luar negeri sudah dikasih uang sampai 71 triliun kayak gitu ya. Dan sudah ada contohnya, kita punya server, punya data center, disaster recovery center dengan 32 terabytes dan robotic backup 20 tahun yang lalu ya, dengan 64 Itanium server kayak gitu ya, yang ada di KPU dan ini. Di Indonesia banyak kayak gitu loh. Itu 20 tahun yang lalu ya? 20 tahun yang lalu, mestinya lebih canggih. Yang kedua, apa kecerobohan yang kedua? KPU memberikan beban kepada KPPS. Sehingga data-data salah, ternyata kan ada dua. Satu yang oleh KPPS, satu oleh web, kan tadi diubahkan dari yang C1 planonya, kemudian diubah. Kesalahannya katanya bisa sampai 90%. Yang kedua lagi, yang ketiga lagi, tidak di-lock dengan 300 itu tadi. Sehingga ada tambahan 800, ada tambahan 500 ribu, 136 ribu. Jadi ini tidak ya kecerobohan KPU. Ya, oke.
Oke, sekalian nanti Anda mau jawab juga, tapi sekalian saya titip tambahan. Tadi Mbak Husnul kan ya menyatakan bahwa tahun 20 tahun yang lalu saja itu biayanya 395 miliar ya. Nah, sekarang 3 kali. Itu IT. Oh, itu IT kan? Iya, tapi yang sekarang katanya cuma 3,5 miliar gitu ya. Itu itu apa? Itu gimana jelas? Anda jelasin juga deh. Ini mumpung seru nih. Silakan. Jadi gini deh, mungkin ya kita pun sebenarnya sudah di tempat kita sudah lacak itu semua. Ya, sampai kita ya, tapi mungkin tidak di forum ini ya. Kita sudah lacak Pak, siapa developernya, berapa harganya. Kita sudah bisa lacak saat itu. Dan gitu kita lacak juga servernya, termasuk IP. Kita sudah alhamdulillah sampai sana. Jadi secara data kita sudah punya Pak. Jadi sudah bisa kemampuan di sana. Jadi intinya tadi 20 tahun saja sudah begitu gitu lah. Jadi kalau nggak mungkin kita kembali tidak mempercayai apa yang telah dilakukan oleh 20 tahun yang lalu seharusnya. Nah, saya pun katanya berapa Bu? Berapa miliar Bu? 300. Enggak yang sekarang ini yang didapat itu 3,5 miliar ya? 3,5 tapi itu ya, sistem doang. Jadi nggak mungkin kalau apa logikanya berbicara Pak, sistemnya untuk seluruh Indonesia ini 3,5 miliar 3,5 ya, itu terlalu gimana ya? Jadi kalau saya punya pendapat, saya nggak tahu di bagian mana sih 3,5 gitu. Bisa juga karena di situ ada intervensi dari naruh servernya di Alibaba. Saya nggak tahu intervensinya nanti ada dana-dana siluman atau uang setan dimakan hantu. Kalau dana mungkin Pak Antoni lebih tahu dari saya ya. Nggak, tapi Anda sendiri sebagai orang IT kalau diberi anggaran 3,5 miliar untuk membangun sistem Sirekap seperti itu, Anda sanggup nggak? Jawaban saya gini loh Pak. Ya. 3,5 miliar itu kita beli bisa apa Pak? Apa yang kita bisa beli di situ Pak? Pertanyaan saya gitu. Martabak bisa banyak. Yang martabak sekelas martabak lah kita bisa beli. Oke. Terjawab kan Pak? Ya, oke. Terjawab, Baik. kan? Oke, terima kasih. Martabak lah kita. Yes. Oke, terima kasih. Kita beri applause semua ya untuk para narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Berkat nikmat Allah SWT, nikmat iman, nikmat sehat, kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Dan juga tidak lupa kita mengaturkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mencoba memberikan atau melakukan suatu sharing ilmu tentang apa yang berlaku pada saat hari ini tentang pemilu 2024, tentang Sirekap. Di sini kami mencoba melakukan analisa secara akademisi dengan judul Digital Forensik IT KPU untuk Keadilan dan Keterbukaan. Pertama adalah kita bicara tentang forensik. Apa itu forensik? Digital forensik tersebut adalah investigasi, menganalisa data-data dikumpulkan sehingga dapat menjadi bahan bukti untuk dibawa ke pengadilan. Itulah dikatakan forensik. Data itu bersifat apakah berada di komputer, apakah berada di cloud atau server, apakah itu di alam maya yang lain. Oke. Di sini sebelum kita memulainya, di forensik IT kita harus melakukan 3 step terlebih dahulu. Pertama, data yang kita kumpulkan adalah data sebelum kejadian, data saat kejadian, dan itu data ke depannya setelah. Jadi sebelum, saat pemilu, dan setelah pemilu. Oke, mari kita kumpulkan data sebelum kita tidak punya, dan data setelah kita tidak punya. Yang kita punya adalah data saat pemilu. Oke, ini adalah data saat pemilu. Kita ambil contoh Jawa Tengah, Gerobongan, Pulau Kulon, Sidorejo, dan TPS 006.
Di situ ada 3 klaster, data pengguna hak pilih, perolehan suara, jumlah suara sah dan tidak sah. Yang di key in datanya adalah ini. Di sini tertera untuk paslon 1 ada dapat 7, paslon 2 101 dan paslon 3 101. Kalau kita totalkan menjadi 169 suara. Dan kita kembali ke bawah, kalau kita melirik ke bawah, ada 189, ada selisih 20 suara. Pertanyaannya harus kita jawab. Dari mana dan bagaimana 189 ini ada? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena di forensik tersebut, setiap data mengandung makna. Ini yang harus kita lakukan. Oke. Berikutnya, kita masukkan ke dalam nih. Berarti apa? Di saat pemilu, data yang ada di sini adalah 7, 101, 61. Seharusnya 169 ditambah 4 menjadi 173. Berarti apa? Ini yang tadi 189 kita geser menjadi 100 di sebelum, karena data itu ada. 189, 4, 193. Kita harus bertanya lagi. Kita pakai logika yang di sini. Kita geser sebelum. Di sini berapa, ini berapa, ini berapa. Ini yang kita tidak tahu. Ini harus kita jawab. Oke. Setelah itu baru kita melompat kepada apa yang terjadi setelah pemilu berikutnya. Di tanggal 20 Februari 2024, 6 hari setelah pemilu, data website tersebut direvisi. Di sini menjadi 7, 121, 61. Kalau kita jumlahkan benar, 189 tambah 4, 193. Ini data yang benar. Oke, untuk kebenaran data ini, kita masuk kepada si pleno. Kita cek dia. Di sini 7, 121, 61. Berarti data yang di atas itu benar. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita letakkan di sini 7, 121, 61 di sini. Pertanyaannya, ini sama dengan yang di sini. Apa artinya? Ini bisa sama dengan yang di sini. Jadi, kembali ke pertanyaan kita sekarang, pertanyaan kita, dari mana dan bagaimana 189 ini ada? Dia berada dari angka ini, 7, 121, dan 61. Artinya, data di Sirekap tersebut sudah 3 kali mengalami proses perubahan. Ini proses pertama. Yang ini proses pertama. Ketika saat pemilu, ini proses kedua dimasukkan. Oke. Seharusnya 169 yang ada 189. Apa maksudnya di sini? Berarti apa? Di daerah sini, di daerah bawah itu di lock, dikunci, tidak boleh berubah. Itu di lock. Dan ketika setelah direvisi, kita temukan begini. Jadi sebelum pemilu, saat pemilu terjadi, dan setelah pemilu terjadi. Jadi di Sirekap tersebut ada 3 kali perubahan angka yang terjadi di Sirekap. Kami di depan layar tersebut, di depan layar ini kita boleh melihat bahwa ada satu aplikasi yang telah dikembangkan oleh instansi kita Indonesia yang diberi nama Election Simulation Using Artificial Intelligence Based Random Algorithm, yang arti Indonesia simulasi pemilu menggunakan artificial intelligence berbasis random algoritma. Oke. Di awal tadi kita sudah membahas mengambil satu TPS yang berada di Jawa Tengah, Kerobongan, Fulukulon, TPS 6 kalau tidak salah. Di situ ada terjadi kerancuan. Kita bertanya di mana angka 189 itu datang gitu loh, beradanya. Kok tiba-tiba nongol? Dan kita sudah mengambil satu kesimpulan
dia ada ketika sudah disetting. Oke. Mari kita lihat di layar kita. Ini adalah situasi di mana sebelum pemilu. Apa artinya? Seandainya saya sudah membuat satu simulasi terlebih dahulu tentang semua yang ada TPS. Sebuah simulasi dulu. Oke. Tadi kita sudah berhipotesis, membuat satu hipotesis. Oke. Ini TPS 6, 7, 121, 61, 4 menjadi 193. Ini tepat istilahnya sama dengan apa yang ada di screenshot di tanggal 16 Februari yang kita ambil. Oke. Di skenario ini sebelum itu ada lagi terjadi penggelembungan suara yang terjadi paslon 2 katanya, yang terjadi banyak isunya. Itu harus kita masukkan juga dalam skenario ini. Oke. Di sini kita letakkan paslon 2 target kita untuk kemenangan. Setelah itu bergulir lagi, kemenangan itu satu putaran. Kalau satu putaran harus 50%. Kita setup lagi target kemenangan 51%. Oke, berarti apa? Kondisi, term dan kondisi kita sudah setupkan. Sekarang tinggal kita memainkan bagaimana itu terjadi. Sama tidak apa yang terjadi dengan yang ada di lapangan. Oke, tadi TPS 6. TPS 6 ya, TPS 6. Paslon 1 dapat tadi 7. Paslon 2 dapatnya 101. Paslon 3 61 dan suara yang tidak sah 4. Oke, ingat ini 193. Sekarang kita sudah setupkan dia harus menang, tetap menang menjadi 50%. 1% untuk paslon 2. Kita lihat di sini, ini kita sudah setupkan di sini nih. Kita setup dari awal paslon 2 ini pasti menang gitu. Kita menangkan dia gitu loh. Apapun angka yang masuk itu pasti paslon 2 yang menang gitu loh. Oke. Artinya kita buat simulasi. Oke, kita lihat di paslon di TPS 6 7 101 61 4 173. Seharusnya di angka yang 189 tadi harusnya menjadi 163 tambah 4 menjadi 173. Bukan 193. Ini yang seharusnya ada berlaku. Berarti apa? Di Sirekap itu sudah di lock, dikunci, tidak boleh berubah. Oke. Ini sudah bergulir. Kejadian berikutnya di mana penggelembungan suara? Kita lihat penggelembungan suara berada di TPS 4 ini 265, ini yang merah ini. Oke. Bagaimana perubahan angka? Perubahan angka di sini tetap menang untuk paslon nomor 2. Apa yang terjadi ketika ini terjadi keributan? Wah, ini ada sesuatu perubahan di sini. Wah, tinggal saja saya klik di sini lagi, simulasi lagi. Tuh lihat, yang tadi hilang. Dia masuk kepada TPS 4 itu penggelembungannya. Oke. Berikutnya saya klik lagi. Hilang lagi dia, pindah dia ke TPS 8. Oke. Sekarang ini kejadian-kejadian yang sedang berlaku pada saat ini. Jadi kita main umpat-umpatan ini. Oh, diketahui sini saya klik lagi, berubah dia pindah-pindah. Ketika itu saya pingin semuanya selesai. Apa yang kita lakukan untuk kemenangan paslon 02? Tinggal saya riset saja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, saya setting kembali ke riset kembali. Tuh, semua perkara selesai dia. Dengan kemenangan paslon 2 dengan 51,2. Di sini tidak ada lagi kata yang mengatakan bahwa ada penggelembungan suara, nggak ada. Selesai semua. Apa artinya di sini? Artinya adalah terjadi 3 kali perubahan angka di dalam Sirekap. Di setting sebelum, saat pemilu berubah 1 kali lagi, itu berarti sudah 2 kali angka yang terjadi. Berikutnya di akhir, di reset kembali menjadi dikembalikan ke awal, menanglah paslon 2.
Inilah kira-kira hipotesis yang terjadi di Sirekap. Untuk kebenaran ini mungkin pihak pengembang yang lebih mengetahui, silahkan mari sama-sama kita membuka diri. Kembali tadi bahwa kita ingin pemilu ini dilakukan secara jujur dan berkeadilan. Supaya ini tidak terjadi hal-hal yang negatif, mari sama-sama kita junjung keadilan ini, mari sama-sama keterbukaan dan keadilan kita lakukan. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.